Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jumpa lagi dengan saya Stella Sandria. Kita akan masuk ke pengajaran yang kedua, seri kedua, yaitu perumpamaan tentang lalang dan gandum. Saya percaya di seri pertama Bapak Ibu pasti mendapatkan banyak hal, mendapatkan banyak berkat dari firman yang disampaikan, dan kita mau belajar lebih dalam lagi dalam perumpamaan yang kedua ini, yaitu perumpamaan lalang dan gandum. Saya akan bacakan dulu di Matius 13 ayat yang ke-24 sampai 30. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menabur benih yang baik di ladangnya, tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Saudara, untuk memahami perumpamaan ini, kita harus paham dua kenyataan. Yaitu yang pertama, bahwa di dunia ini ada orang yang jahat dan ada orang yang baik. Saya bacakan dulu di ayat yang ke-38. Ladang ialah dunia. Jadi seluruh dunia ini adalah ladangnya. Benih yang baik itu adalah anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Jadi saudara, untuk memahami perumpamaan ini kita harus sadar yang pertama ini. Kita harus tahu kenyataan ini, bahwa di dunia ini, di tempat Tuhan menciptakan seluruh dunia ini, langit dan bumi ini, saudara, di mana tempat kita berpijak, akan ada dua tipe orang, yaitu tipe orang yang jahat dan tipe orang yang baik. Orang yang baik adalah anak-anak kerajaan, dan tipe orang yang jahat itu adalah anak-anak si jahat. Jadi saudara, dimanapun saudara pergi, kemanapun saudara ada, pasti saudara akan menemui dua tipe orang ini. Saudara jangan merasa kecewa kalau ketemu orang jahat di gereja. Jangan juga merasa kaget kalau ke saudara di marketplace saudara ketemu orang yang baik juga, nggak semuanya jahat. Nah, saudara, selain orang yang baik dan orang jahat, kita hal ini juga berbicara mengenai karakter. Karakter setiap orang itu berbeda-beda. Namun yang paling dikritisi adalah bahwa anak si jahat itu adalah mengenai penyesatan, mengenai nabi palsu dan pengajaran-pengajaran yang salah. Jadi perhatikan, Tuhan Yesus itu tidak pernah mengajar atau menabur benih yang jahat. Jadi kalau setiap hal yang tidak baik, setiap hal yang jahat, setiap hal yang sesat, itu semuanya berasal dari si jahat atau si setan. Nah, kemudian kenyataan yang kedua, saudara perlu perhatikan di sini, bahwa lalang yang dalam bahasa Yunaninya adalah Sisanion, itu sejenis padi-padian, dan kemudian gandum yang disebut sitos atau jenis rumput yang menghasilkan buah, itu pada awalnya mirip. Pada pertumbuhannya, pada awal pertumbuhan lalang dan gandum ini, mereka itu adalah tanaman yang mirip bentuknya. Nah, baru kelihatan pada waktu mereka mulai besar dan mulai berbuah. Karena apa? Gandum mulai berbuah, si lalang tidak menghasilkan buah. Jadi, pada waktu pertumbuhan awal, memang lalang dan gandum ini susah untuk dibedakan. Kelihatannya semuanya gandum semuanya. Saudara perhatikan tadi di ayat yang saya bacakan tadi, ada penabur menaburkan benih yang baik, tetapi pada malam hari ada si jahat yang menaburkan lalang. Nah, saudara, pada waktu pertumbuhannya, lalang dan gandum ini, tanaman lalang dan tanaman gandum ini tampak mirip. Dan hanya bisa dibedakan nanti pada waktu mereka memanen. Dan akan dipisahkan, biasanya para wanita dan anak-anak akan duduk bersama memisahkan gandum dan lalangnya. Dan lalang itu akan diikat, dibuang, dan dibakar.
Nah, saudara, tapi pada waktu pertumbuhannya nggak akan kelihatan. Jadi, saudara, akan kelihatan nantinya orang yang benar-benar baik atau orang yang pura-pura baik. Terus, ada orang yang akan kelihatan orang itu tulus atau hanya pura-pura tulus. Ada orang yang benar-benar jujur atau hanya pura-pura jujur. Akan kelihatan nantinya. Terus kemudian lagi ada kelihatan yang bagaimana pengajaran yang baik dengan pengajaran yang sesat. Karena saudara, pengajaran sesat tidak mungkin langsung frontal diajarkan. Mesti dimulai dari hal yang baik, kemudian melenceng sedikit demi sedikit, akhirnya menjadi sesat. Doktrin yang sehat akan kelihatan dengan doktrin yang tidak sehat. Mana yang sehat, mana yang tidak sehat akan kelihatan, saudara. Nah, seringkali kita dengar komentar ini, saudara. Loh, orang ini dulu baik banget ya, tapi sekarang kok malah ternyata berlaku curang. Loh, orang ini kan dulu sering pelayanan di gereja ya, tapi kok sekarang melakukan kejahatan. Saudara, jangan kaget kalau saudara lihat atau ketemu orang-orang yang awalnya tampak baik, tetapi pada akhirnya, at the end of the day, mereka itu melakukan hal yang buruk. Karena ternyata apa, saudara? Benih yang ditabur itu lalang. Nah, saudara, bagaimana sikap kita untuk menghadapi lalang dan gandum ini? Bagaimana sikap kita, cara pandang kita menghadapi lalang dan gandum? Sikap yang pertama, jangan berfokus kepada lalang. Ini yang perlu kita perhatikan. Sikap kita di dalam kehidupan kita di dunia ini yang pertama adalah jangan berfokus kepada lalang. Jadi saudara, pada waktu lalang ini tumbuh, akarnya itu mulai menyatu dengan gandum. Jadi pada waktu mereka tumbuh tanaman ini, kalau petani itu tidak merawat tanaman gandumnya, maka makanan atau sari-sari makanan yang ada di tanah itu akan diserap oleh lalang. Jadi kemudian apa yang terjadi? Gandumnya itu nggak bisa bertumbuh dengan baik, bahkan mungkin kerdil. Nah, banyak kali hidup kita ini terlalu berfokus kepada lalang. Kita begitu marah, kita begitu jengkel melihat orang yang jahat. Orang yang sedang di masa-masa kekelaman, kita begitu marah, benci dengan mereka. Dan kita yang merasa hidup kita sudah baik, kita yang merasa hidup kita itu sejalan dengan firman Tuhan, mulai muncul perasaan bahwa kita ini orang yang benar. Muncul perasaan kita ini orang yang lebih suci, lebih baik. Nah, kalau kita nggak hati-hati, saudara, hati kita yang baik, kita yang sudah melakukan firman, kita jatuh. Karena apa? Kita terlalu berfokus kepada lalangnya. Kita terlalu berfokus kepada kekurangan orang. Kita terlalu berfokus kepada kejahatan di dunia ini. Sampai akhirnya apa yang terjadi? Kita lupa memperhatikan pertumbuhan rohani kita. Nah, saudara, kalau kita menjadikan orang-orang yang jahat menjadi fokus perhatian, akhirnya apa yang terjadi? Hal itu malah mengganggu diri kita. Jadi saudara, kalau kita fokusnya kepada lalang, kita lupa merawat diri, dan yang terjadi pertumbuhan rohani kita akan terganggu. Ingat firman Tuhan yang berkata, Mazmur 37 ayat yang pertama, dari Daud, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Mazmur 37 ayat 7. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah kepada orang yang berhasil dalam hidupnya karena orang yang melakukan tipu daya. Seringkali kita itu frustasi, kita marah karena ada orang yang berhasil, yang sukses, tapi dengan cara melakukan kejahatan. Dan kalau kita nggak hati-hati, hati kita dipenuhi lagi dengan iri, dengki, amarah, dendam. Dan itu yang membuat kita menjadi orang-orang yang kerdil rohaninya. Saudara, yang kedua yang perlu kita perhatikan bagaimana sikap kita menghadapi kehidupan yang ada lalang dan gandumnya. Yang pertama adalah jangan berfokus kepada lalang. Yang kedua, saudara, fokuslah kepada pertumbuhanmu sebagai gandum. Kita harus penuh dengan keyakinan, kita harus yakin bahwa kita ini adalah anak-anak baik, anak-anak Allah, yaitu gandum. Dan tugas kita adalah menyerap setiap nutrisi yang baik, merawat tubuh kita ini, merawat rohani kita supaya kita bisa bertumbuh dengan sehat. Fokuslah kepada pertumbuhan rohani kita, bukan fokus kepada lalangnya. Kalau saudara fokus kepada lalang, kita lupa bahwa kita ini, pribadi kita ini yang perlu untuk dipelihara. Nah saudara, kalau engkau gandum, kalau engkau yakin bahwa engkau ini adalah anak-anak Allah,
Bukan berarti bahwa orang lain itu lalang. Saudara harus tahu hal ini. Kita nggak ngerti mereka itu lalang atau enggak. Karena pada akhirnya yang tahu itu adalah Allah sendiri. Saudara tahu kan, sering mengalami enggak? Pada waktu saudara memiliki pertemanan, saudara melihat teman itu tampaknya baik sekali. Saudara melihat orang itu punya hati yang baik, tetapi pada akhirnya saudara terkaget-kaget. Karena apa? Ternyata mereka itu punya niat yang tidak baik. Lihat saudara nggak akan ngerti apakah orang di sekitar saudara lalang ataupun gandum. Bukan hak kita untuk mengatakan bahwa mereka itu lalang ataupun gandum. Tetapi yang kita harus yakini bahwa diri kita ini adalah gandumnya Tuhan. Amin. Nah, saudara, jangan sampai pertumbuhan rohani kita terganggu hanya karena ada 1-2 orang yang tidak baik dalam hidup saudara. Dalam pelayanan, jangan sampai kita mengabaikan pertumbuhan rohani pribadi kita hanya karena ada 1-2 teman sepelayanan yang mungkin jahat dalam hidup kita, yang mungkin membuat hati kita itu cemar. Jangan fokus, tapi fokuslah kepada diri kita. Dalam masyarakat juga, berfokuslah pada pengembangan dirimu untuk hal-hal yang baik, yang memberi dampak kepada komunitas, bukan fokus kepada 1-2 orang tetangga yang jahat, saudara, ya kan? Nah, saudara, ada ayat yang sangat bagus, Galatia 6 ayat yang pertama, saya bacakan. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dengan dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Lihat ini saudara, saat kita merasa diri kita gandum, kita pun harus hati-hati memberikan suatu pengarahan, memberikan suatu nasihat. Jangan sampai kita jatuh tercemar saudara. Ternyata pada akhirnya Tuhan gak berkenan. Nah, hal yang ketiga, sikap yang ketiga, yang pertama saya ingatkan tadi apa saudara? Sikap yang pertama, jangan berfokus kepada lalang. Kedua, berfokuslah kepada diri kita sebagai gandum pertumbuhan kita. Dan kemudian yang ketiga saudara, pahami akan ada pemisahan antara lalang dan gandum. Ada waktunya. Bukan sekarang, bukan besok pagi, tetapi waktunya adalah kapan saudara? Waktunya nanti saat penampian akhir zaman. Dan ini mengingatkan kita bahwa bukan hak kita untuk mencabut atau menyingkirkan lalang itu. Memang bukan, tapi konteksnya saudara harus paham. Jangan campur adukan konteks lalang dan gandum yang ada di dunia ini dengan konteks kita di penata layanan, di dalam gereja, di dalam organisasi, di dalam kemasyarakatan. Saudara, di masyarakat ada hukum. Kalau ada orang jahat pasti ditangkap dan dihukum. Saudara, itu konteksnya beda. Tapi ini konteksnya adalah sikap kita sebagai anak-anak Tuhan menghadapi lalang dan gandum. Nah, saudara, hak untuk memisahkan atau mencabut atau membuang adalah milik Allah. Ya kan, bukan diri kita, bukan orang lain, bukan gereja, tetapi Allah. Saudara harus perhatikan ini. Dalam pelayanan, Paulus memberikan teguran kepada nabi palsu dan penyesat. Saya bacakan di 1 Timotius pasal 1 ayat yang ke-20. Di antaranya Himenius dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jerah mereka menghujat. Lihat ini saudara, di konteks pelayanan tetap akan ada yang namanya teguran, tetap akan ada yang namanya disiplin. Tetapi di dalam konteks hidup kita bersama di dunia ini, saudara harus menerima kenyataan bahwa memang di antara kita ada yang lalang, ada yang gandum. Saudara nggak bisa, saudara mau lari kemanapun, saudara tetap akan ketemu dengan orang yang tidak baik. Saudara mau pindah rumah berapa kali pun, saudara akan ketemu dengan tetangga yang rewel mungkin. Atau 1-2 orang teman yang mungkin tidak baik. Saudara berpindah komunitas pun akan ketemu dengan orang yang tidak baik. Saudara pindah gereja pun, saudara mau 10 kali pindah gereja, akan tetap ketemu orang-orang yang tidak baik atau orang yang jahat. Nah saudara, sekarang kita harus paham waktunya kapan pemisahan ini. Waktunya adalah pada waktu akhir zaman. Jadi saudara, nikmati hidup kita bersama gandum, dan juga ingat akan ada lalang di sekitar Anda. Nggak usah marah, nggak usah tercemar. Tetaplah fokus untuk memperbaiki kerohanian saudara. Tetaplah fokus kepada pertumbuhan rohani saudara, bukan kepada lalang itu. Tuhan memberkati. Ketemu di seri-seri berikutnya. God bless you.